Hai, mari kita lanjutkan pembahasan Our Beloved Summer episode kedua. Di awal cerita di episode kedua ini diawali dengan cerita masa lalu dari Choi Eun dan Yeon Soo, di mana ia menyapu bersama di halaman sekolah. Di sini terlihat mereka cukup akur. Tidak ada adegan berantem gitu. Kemudian cerita berlanjut ketika Choi Eun dan Yeon Soo berpacaran. Ternyata benar, mereka berpacaran selama 5 tahun. Pada saat berpacaran, Yeon Soo selalu memberi pertanyaan atau sering memberi pertanyaan kepada Choi Eun dengan kata andai, andai, dan andai. Kemudian pertanyaan yang menurut saya menarik itu adalah gimana si Yeon Soo bertanya kepada Choi Eun, bagaimana jika seandainya aku mengkhianatimu dan putus denganmu? Choi Eun pun menjawab, jika suatu saat nanti kamu putus denganku dan bertemu lagi denganmu, mukamu akan kusemprot dengan air dan di depan rumahku akan kutaburkan garam. Memang aneh Choi Eun ini. Kemudian cerita berlanjut ke penyemprotan Yeon Soo yang dilakukan oleh Choi Eun. Saya pikir Yeon Soo diusir oleh Choi Eun, ternyata dipersilakan untuk masuk. Yeon Soo mengajak Choi Eun untuk bekerjasama dalam proyeknya. Namun dalam pembicaraan ini terlihat Choi Eun ini kekanak-kanakan dan bisa dibilang ia sepertinya masih belum move on. Sedangkan Yeon Soo ini memang sudah benar-benar melupakan Choi Eun dan dia ke sana untuk urusan pekerjaan. Saat Yeon Soo memberikan proposal kepada Choi Eun begitu nyebelin lah. Choi Eun menolak mentah-mentah ajakan dari Yeon Soo. Tak beberapa lama kemudian si NJ ini atau idola ini, selebritis ini datang menemui Choi Eun. Ia masuk ke rumah dan si Yeon Soo pun pamit kepada Choi Eun untuk lekas pergi. Si Ji Eun, teman dari Choi Eun ini, saat melakukan syuting di restoran milik orang tuanya Choi Eun, ia melihat Yeon Soo sedang berjalan sendirian. Ia tahu kalau Yeon Soo ini dari rumahnya Choi Eun. Lantas ia menemui Yeon Soo ini dan sedikit kepo. NJ pergi ke rumah Choi Eun. Ia melihat-lihat studio Choi Eun. Namun pada saat ia berbicara tentang karya-karyanya dan ia ingin dibuatkan karyanya, pikiran Choi Eun ini bukan tertuju ke NJ atau pikirannya tidak fokus ke NJ, tapi melainkan ke Yeon Soo. Dan perlu diketahui ternyata Choi Eun ini sudah berlatih 50 kali bersama temannya untuk melakukan adegan penyemprotan muka dan menaburkan garam di depan mantan pacarnya. Kalau boleh ditiru ya silakan aja lah. NJ pun tahu bahwa Choi Eun ini tidak mendengar pembicaraan atau fokus pikirannya ini fokus ke hal yang lain. Kemudian NJ ini mungkin terlihat kesal juga ya. Akhirnya ia pamit untuk pergi dan diingatkan untuk dibuatkan sebuah karya untuk dirinya. Kemudian cerita berlanjut ke Yeon Soo. Saat ia pergi ke kantornya, ia melihat kliennya di kantornya. Kemudian si klien ini yang bernama Ketua Jang ini
mengajak Yeonsu untuk pergi ke tempat pameran Soenshop nanti. Nah, Soenshop ini merupakan proyek yang dikerjakan oleh Yeonsu. Di rumah Choi-ung, Eun-ho, temannya Choi-ung ini membaca proposalnya Yeonsu. Namun saat ia menanyakan Choi-ung apakah ia menyetujui proyek itu, ternyata Choi-ung menolaknya. Eun-ho, temannya Choi-ung ini sangat menyesalkan kenapa ia menolak proyek ini. Padahal proyek yang dikerjakan oleh Yeonsu ini berhubungan dengan John Ferrat. John Ferrat ini merupakan arsitek yang difavoritkan oleh Choi-ung. Choi-ung ini penggemar dari John Ferrat ini. Jadi Choi-ung ini sedikit menyesal dengan menolak tawaran dari Yeonsu. Kemudian Eun-ho ini mengajak Choi-ung untuk pergi ke tempat praperesmian gitu loh. Praperesmian Soenshop. Jadi Soenshop ini menjual beberapa furniture rumah gitu loh. Perabotan rumah. Kemudian adegan berikutnya, Yeonsu diajak Pak Jang ini ke tempat praperesmian Soenshop. Saat perjalanan, Yeonsu ini mengingat sesuatu. Ternyata saat di episode awal, saat Yeonsu bertemu Pak Jang ini, ia pulangnya mabuk. Kalau sudah mabuk begitu, tentu orang tersebut akan ngomong ngalor ngidul, termasuk Yeonsu. Ia tak segan-segan mengutarakan kekesalannya kepada Pak Jang di depannya Pak Jang juga, di dalam mobilnya Pak Jang juga. Ia bilang bahwa Pak Jang ini sosiopat, gaya tok, ngreget no ati. Mungkin begitu. Pak Jang pun diam saja. Pak Jang ternyata sabar mendengar hal tersebut. Yeonsu yang mengingatnya pun terasa malu. Tak perlu ke orang yang bisa menghipnotis, mabuk pun Anda bisa berkata jujur dan mengungkapkan perasaan Anda. Maka jangan mabuk. Yeonsu pun meminta maaf kepada Pak Jang. Yeonsu dan Pak Jang kemudian berkeliling tempat praperesmian Soenshop ini. Dan ternyata di sana juga ada Choi-ung dan Eun-ho, teman Choi-ung. Saat bertemu, muka Choi-ung pun ditutupi. Choi-ung terlihat malu. Yeonsu berkata kepada Pak Jang atau Ketua Jang ini bahwa ia belum bisa menemukan ilustrator yang bernama Ko ini. Pak Jang pun tahu kalau Yeonsu ini bohong. Kenapa? Karena pada saat mabuk, Yeonsu ini berkata bahwa ia sudah menemukan orang yang bernama Ko ini. Yeonsu pun mendengar hal tersebut malu again. Yeonsu lagi-lagi minta maaf dan Pak Jang menyuruh Yeonsu untuk tetap mengerjakan proyeknya karena semua proyek ini penanggung jawabnya adalah Anda, Yeonsu. Ji-ung, temannya Choi-ung ini melihat-lihat video dokumenter 10 tahun yang lalu, yaitu dokumenter Choi-ung dan Yeonsu. Teman kerjanya mengatakan bahwa sebenarnya dokumenter ini sangat menarik. Ji-ung menanyakan alasannya. Rekan kerjanya Ji-ung ini menyarankan Ji-ung ini untuk menonton video aslinya atau video yang masih belum diedit itu.
biar kamu tahu menariknya itu seperti apa. Dan akhirnya Ji-ung pun melihat rekaman aslinya. Yeon-su yang berada di depan lift tiba-tiba dikejutkan Choi-ung yang berada di dalam lift. Lalu mereka berada di lift berdua. Di sini mereka saling mengutarakan pertanyaan. Saat Choi-ung pulang ke rumah, ia bertemu dengan NJ. Ternyata NJ sudah menunggu di depan rumahnya. Sepertinya NJ ini kangen sama Choi-ung. Kemudian adegan kembali ke Ji-ung. Setelah Ji-ung melihat-lihat video aslinya, ia tertarik untuk membuat film dokumenter tersebut dan langsung menghubungi Bapak Sutradara. Entah apa yang membuat Ji-ung ini tertarik untuk membuat film dokumenter. Apa karena teman atau memang ada sesuatu di dalam video tersebut. Di akhir cerita, Ji-ung mengajak Choi-ung dan Yeon-su untuk membuat film dokumenter. Tentu mereka berdua menolak. Namun mengejutnya di ujung cerita, mereka setuju membuat film dokumenter dan Choi-ung terlihat sumringah, senang. Sedangkan Yeon-su ini sedikit sebel. Mengapa harus membuat film dokumenter dengan Choi-ung ini? Lah, kenapa kamu juga mau, Yeon-su? Itulah cerita Our Beloved Summer di episode kedua. Di sini kita melihat kalau Choi-ung ini sebenarnya belum bisa move on. Di dalam perasaan Choi-ung masih ada Yeon-su. Dan pelajaran yang bisa saya petik di episode kedua ini adalah itulah akibat kalau Anda minum alkohol, mabuk. Anda akan kena karmanya sendiri. Tak perlu ke tukang hipnotis, tak perlu dihipnotis oleh Uya-Kuya atau Ferdinand. Anda mengungkap perasaan Anda sendiri, walau Anda mengungkapkan perasaan kekesalan Anda di depan orang yang Anda kesal. Dan pada akhirnya Anda akan malu. Itu saja pembahasan saya di episode kedua ini, Our Beloved Summer. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.